الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبين للدين كل وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang besar, yaitu yang berupa iman dan Islam. Karena hanya dalam mendapatkan karunia dan nikmat iman dan Islam kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengharapan. Mudah-mudahan apabila Allah telah memanggil kita kembali, kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selaku khatib, saya mempunyai kewajiban untuk berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berusaha menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Hadirin rahimakumullah, beberapa saat lalu kita telah melewatkan bulan Ramadan. Kita telah menjalankan bulan Ramadan satu bulan penuh. Mudah-mudahan amalan kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hadirin rahimakumullah, setelah bulan Ramadan kita memasuki bulan Syawal, bulan peningkatan. Di dalam bulan Syawal itu kita sebagai orang Islam di Indonesia selalu berusaha untuk melakukan mudik, pulang ke kampung halaman, berkumpul dan bersama-sama dengan keluarga. Segala daya dan upaya dilakukan untuk bisa bersama-sama keluarga di hari Lebaran itu di kampung halamannya untuk mencari kebahagiaan dan kenikmatan berkumpul bersama dengan para keluarga. Ada yang naik sepeda motornya kemudian tidak ada suratnya ditahan sampai karena inginnya bersama-sama dengan keluarga yang mampu akan berusaha naik mobil, naik pesawat dan seterusnya. Tetapi itu adalah suatu pertemuan, kebersamaan yang mungkin tidak lama. Setelah satu pekan biasanya masing-masing harus kembali ke tempat masing-masing. Namun hadirin rahimakumullah, kalau kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, dengan istri, bapak, dengan anak cucu kita di kampung akhirat, maka itulah kebahagiaan yang sejati. Karena kita akan berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang tua kita, istri-istri kita, anak cucu kita secara abadi. Kalau kita ingin bisa meraih itu, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus melakukan amal soleh. Maka di dalam khutbah yang
terbatas ini, khatib ingin bersama-sama mengingatkan kita, marilah kita senantiasa menjalankan amal soleh itu agar kebahagiaan yang hakiki itu bisa kita capai. Apa dasarnya? Di dalam mukadimah tadi khatib membacakan Quran surat Al-Ra'd surat ke-13 ayat 23 yang artinya adalah yaitu surga adn, mereka masuk ke dalamnya bersama-sama orang-orang yang saleh. Dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Jadi kita akan dikumpulkan dengan sanak keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita kalau kita senantiasa menjalankan amal soleh. Di dalam surat yang lain dalam Quran surat At-Tur surat ke-52 ayat 21 Allah berfirman yang artinya kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tafsir dari ayat ini adalah telah diriwayatkan dari Ammar ibnu Murrah dari Sa'id ibnu Jabir dan ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat anak cucu orang-orang mukmin yang menjadi sederajat dengannya, sekalipun amal mereka berada di bawah, agar dengan keberadaan mereka bersama hatinya menjadi senang. Jadi meskipun mungkin amal anak cucu kita berbeda dengan penerus-penerus yang orang tua-tuanya, namun nanti akan dikumpulkan juga oleh Allah karena adanya karomah, karena adanya syafaat dari para keluarganya. Oleh karena itu biasanya kita senantiasa dinasihatkan di dalam lagu-lagu, hendaklah kita senantiasa berkumpul, kumpulan orang soleh, kumpulan karena itu adalah suatu keniscayaan kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Oleh karena itu, apakah pengertian amal soleh itu? Amal soleh adalah amal yang dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi amal apapun kalau kita tidak beriman itu tidak ada harganya, itu tidak bukan suatu amal soleh. Yang kedua adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Amal soleh adalah suatu perbuatan yang kita lakukan secara ikhlas sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Dan amal soleh atau perbuatan baik itu harus sesuai dengan tuntunan. Kalau kita beramal tetapi tidak sesuai tuntunan, maka itu bukan amal soleh. Misalkan kita menolong seseorang atau beramal atau memberi berbagi kebahagiaan dengan misalnya naudzubillah dari membeli miras dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan tuntunan, itu bukan amal soleh. Amal soleh adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dari diri sendiri maupun orang lain. Amal soleh mencakup amal ibadah mahdoh dan amal ibadah ghairu mahdoh. Jadi di dalam amal soleh itu harus setimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Tidak bisa kita hablum minallah berzikir ke masjid jamaah dan dengan penuh khusyuk, tetapi tidak mau mengenal lingkungan, tidak mau membantu orang sekitar kita, itu juga tidak akan lengkap amal soleh kita. Oleh karena itu prinsip amal soleh yang dilakukan akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nahl, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, karena pentingnya amal soleh, amal soleh itu harus dilakukan oleh orang yang beriman, maka iman itulah pertama kali yang harus kita pegang. Jangan sampai iman kita menjadi luntur. Oleh karena itu, di dalam mendidik anak, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Luqman yang tertera di dalam Quran surat Luqman ayat 13, yang ditanamkan yang utama adalah tentang akidah, keimanan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku,
Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Oleh karena itu orang yang beruntung adalah orang yang bisa melakukan amal soleh dan menjaga keimanannya, sebagai dimana di dalam Quran surat Al-Asr bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Oleh karena itu amal soleh yang terkait dengan urusan dengan wabur minallah itu adalah terkait dengan iman dan ibadah makhluk. Sedangkan amal soleh yang terkait dengan kemanusiaan adalah sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang di dalamnya ada perintah, hendaklah kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Di dalam Quran tadi yang diperintah adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi kita berinteraksi dengan sesama manusia itu adalah tidak hanya sebab dengan seorang seiman, tetapi kita juga harus berinteraksi, bersaling tolong menolong meskipun dengan orang yang bukan seiman. Tentu saja tolong menolong dalam kegiatan sosial, bukan dalam keagamaan. Betapa pentingnya hubungan kemanusiaan ini, menjaga silaturahim ini. Karena kalau kita tidak menjalankan silaturahim dengan baik, maka konsekuensinya sangat berat. Orang yang memutus tali silaturahim akan tidak masuk surga. Ya la yadkhulul jannah qat'ir rahim. Orang yang memutus silaturahim tidak masuk dalam surga. Oleh karena itu, amal soleh ini adalah sesuatu yang mesti kita lakukan dengan penuh ikhlas. Apakah jenis-jenis amal soleh? Yang pertama adalah ibadah khusus, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam sultan Islam itu adalah ibadah yang khusus. Ibadah yang umum seperti sedekah, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, silaturahmi, membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, saling menolong. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa tadi adalah kita saling menolong. Amal soleh yang bersifat sosial seperti membangun masjid, menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin dan sebagainya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, amal soleh itu hendaklah kita senantiasa jadikan kegiatan kita sehari-hari agar pada akhirnya Allah memberikan kemudahan pada kita untuk berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbil warhamna anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala min kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kita akhiri dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka khairal masalati, khairal du'a'i, khairal najati, khairal ilmi, khairal amali, khairal sabaqi, khairal hayati, khairal mamati, wa sabbitni wa saqil mawazini wa haqqil imani wa rafa'at darajati wa taqabbal salati wa qul qadiyati wa sa'aluka kulla minal jannah.
اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا داعيا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر.